Makanya terapkanlah seperti Abdurrahman bin Auf dalam bisnis jual beli, yaitu apa? Cash and carry. Hindari kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kami doakan khusus yang hadir, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang baik, yang adil, yang amanah, pemimpin yang hebat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi kita juga harus mendoakan rekan-rekan kita yang barangkali dalam kesempatan ini tidak bisa hadir di masjid ini mengikuti kajian Binrohtal karena ada kepentingan yang lebih prioritas. Bukan berarti kita tidak memprioritaskan kehidupan, tapi untuk sementara prioritasnya untuk kematian. Siap mati semuanya? Insya Allah siap. Wah iya siap mati ya. Seseorang yang gugur di medan pertempuran disebut dengan syuhada, atau orang yang mati syahid. Pahalanya adalah surga. Tidak ada pahala terbaik bagi orang yang mati syahid kecuali surga. Tapi ada syaratnya. Apa syarat syahid? Syaratnya adalah mautnya atau matinya tidak disengaja. Kalau meninggalnya disengaja atau niat pergi ke medan pertempuran karena ingin mati lalu masuk ke dalam surga, itu namanya bunuh diri. Hukumnya haram. Ketika ditanya, siap ke medan pertempuran wahai anggota? Siap. Siap bela negara? Siap. Gitu kan? Siap jihad? Siap. Tapi teu digaji. Nah, eta teh hukumna haram. Nah, gitu. Jadi ini menandakan bahwa yang terpenting dari kehidupan kita itu, meskipun orientasinya untuk akhirat, tetapi walatansa nasibaka minad dunya. Kalau bekerja harus dapat honor. Kalau nggak dapat honor jangan dipaksakan. Itu namanya bunuh diri, bos. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, bersama-sama, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal dhamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan di Polrestabes Bandung, bil khusus panitia penyelenggara Binrohtal. Mudah-mudahan
semuanya berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwa ini adalah benar, laksanakan kebenaran itu sambil memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di dalam kebenaran itu. Ketika kita tahu bahwa ini dilarang oleh Allah, maka berusaha untuk menjauhi meninggalkannya sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjerat di dalamnya. Maka sikap ini disebut dengan sikap waro. Disebut dengan sikap apa? Waro. Jadi waro itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan sangat hati-hati, tapi bukan khawatir, bukan juga kebablasan. Artinya pertengahan. Hati-hati di sini harus dibarengi dengan pemahaman, wawasan, keilmuan yang mumpuni. Karena kalau terlalu hati-hati, ujungnya tidak beramal. Kalau terlalu berlebihan, tidak hati-hati, ujung-ujungnya ibadahnya jadi ibadahnya jahil. Tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Makanya sifat waro ini diperlukan. Syarat seorang ulama agar mampu, agar dapat diikuti oleh yang lainnya, seorang kiai, seorang guru, seorang alim, adalah dia di samping berilmu juga mengamalkan ilmu. Orang yang berilmu mengamalkan ilmu disebut dengan mutawarri'un atau orang yang waro. Karena ada orang tuh sekedar berilmu tapi tidak mengamalkan, ini tidak waro. Meskipun tetap derajatnya adalah alim. Contoh, kita tahu kalau sholat duha itu adalah sebuah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu toh bahwa di antara sholat membuka pintu rezeki sholat apa? Duha. Sholat duha. Misal kita itu nggak suka sholat duha, boleh nggak kita ngingetin orang untuk sholat duha? Kita tuh nggak suka sholat duha, tapi ngingetin orang, bahkan ngajak orang untuk sholat duha, boleh tidak? Boleh. Gimana Bu, boleh tidak? Sangat boleh. Kenapa? Karena mengajak kebaikan dan melakukan kebaikan merupakan dua amalan yang berbeda. Kalau mengajak, kata Nabi, mandalla ala khairin kapa'ilihi. Kalau kamu ngajak duha, lalu yang diajak kamu melaksanakan duha, kamu dapat pahala duha seperti yang melaksanakannya. Gitu kan? Tapi kalau kamu melaksanakan sholat duha, kamu dapat pahala pelaksanaan sholat duha. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jangan sampai ditabrak oleh ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei, kamu itu jangan jadi orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Kamu nggak melakukan tapi ngajak-ngajak orang. Apalagi pakai ayat yang lain, misalkan di Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Kamu itu sudah gila ya, kamu nggak melakukan tapi orang lain diajak-ajak, orang lain diceramahi. Maka apalah ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Jangan pakai ayat itu ketika ada orang yang bisa menyampaikan kebenaran kebaikan tetapi kehidupannya punten bertolak belakang misalnya. Karena apa? Itu dua hal yang berbeda. Namun bagi kita yang paham, makanya minta kepada Allah agar diberikan sifat waro. Di samping kita mengatakan kebaikan, kita juga melaksanakan kebaikan itu. Di samping mengatakan kebenaran, kita pun melaksanakan kebenaran itu. Itu yang disebut dengan waro. Dan ini posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sekedar alim. Makanya ada yang disebut dengan soleh. Ada orang soleh. Orang soleh teh orang yang paham akan agama dan mengamalkan agama itu. Karenanya orang yang soleh ini diberikan kemampuan oleh Allah
untuk mempertahankan dirinya agar tidak terjebak di dalam dosa dan maksiat, maka sikap pertahanan ini disebut dengan aifah. Jadi ada orang yang punya aifah di dalam dirinya, ini anugerah Allah. Pokoknya malam murek migawe dosa teh tertahan we. Kalau Kanjeng Nabi makan dimaksum, artinya dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau melakukan kesalahan dicegah oleh malaikat Jibril. Lalu kita manusia-manusia yang biasa-biasa ini, yang setiap harinya dilihatnya itu adalah sebuah peluang untuk melakukan kemungkaran, dosa, maksiat, maka bekal itu bukan maksum. Tidak tiba-tiba malaikat Jibril datang, tapi muncul di dalam diri kita yang disebut dengan apa? Ifah. Itu karunia Allah. Makanya ifah dengan waro ini harus simultan, harus dipadukan. Banyak orang itu terjebak di dalam menjalani kehidupan ini seolah-olah ketika banyak beramal, ketika banyak melakukan kebaikan. Ini kenapa dikatakan terjebak? Ketika banyak melakukan kebaikan, di situ perhatian Allah itu cenderung kepadanya. Tidak. Perhatian Allah itu tidak cenderung kepada orang yang banyak melakukan kebaikan, tidak. Tapi perhatian Allah itu cenderung kepada orang yang mampu menjaga dirinya dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Percuma kita melakukan banyak kebaikan tapi Allah membencinya. Contoh, melakukan kebaikannya dibarengi dengan sikap sombong, melakukan kebaikannya dibarengi dengan ujub, riya, takabur, sum'ah, ingin dipuji, ingin dapat penghargaan, ingin dapat perhatian, ingin promosi dan lain sebagainya. Makanya di sini kita akan belajar bagaimana memanage diri kita. Ketika ada misalkan contoh ya, seseorang oleh Allah itu diposisikan, ditempatkan dia sebagai seorang anggota ini, maka syukuri. Aduh, alhamdulillah saya diberikan kesempatan ini. Berapa banyak ribuan orang yang dia itu tidak lulus, misalkan begitu. Lalu kita itu dapat maisha, dapat honorarium. Maka optimalkanlah honorarium itu untuk kehidupan pribadi dulu. Lalu untuk anak istri yang wajib atas tanggungan kita. Siapa yang wajib itu? Yang wajib itu adalah yang wajib juga kita keluarkan zakat fitrahnya oleh kita. Makanya kalau dalam zakat fitrah, an-nafsi wa antal jamuni nafaqatuhum, ya, terhadap diriku atau terhadap orang yang wajib atas diriku menafkahi mereka. Begitu. Kita wajib tidak menafkahi ibu kita atau ayah kita. Tidak, itu kebaikan yang lain. Maka jangan sampai surga di bawah telapak kaki ibu. Waduh, istri kita diabaikan, ibu kita terlampau dimuliakan. Ini salah kaprah. Karena apa? Dia memuliakan ibunya, tidak menggunakan kaidah yang benar. Kaidah yang benar adalah istrinya dulu, baru ibunya. Meskipun pada praktek keridoan, kita itu harus minta ridho ibu ketimbang ridho istri kita. Makanya di sini harus sama-sama belajar agama, biar tidak satu sama lain tidak saling menyalahkan. Seperti halnya ketika ada hak waris, laki-laki itu 2 dibandingkan dengan perempuan, setengahnya daripada laki-laki. Jangan sampai mengatakan bahwa agama tidak adil. Makanya di dalam hukum Islam yang benar itu nggak usah itu ada wasiat, karena wasiat itu tidak berlaku bagi ahli warisnya. Wasiat itu berlaku bagi non ahli waris. Contoh, kepada anak pungut, kepada anak angkat atau adopsi, kepada anak sambung, atau misalkan kepada pembantu, kepada asisten, misalkan. Itu baru pakai wasiat. Misalkan wasiatnya itu setengahnya untuk anak yatim bagikan, setengahnya lagi baru. Nah seperti itu. Tetapi pembagiannya si kakak ya harus lebih besar daripada si adik, karena si kakak mah sok sholat, si adik mah tara misalkan. Nah itu tidak boleh, karena tidak berlaku. Artinya dia menggagalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ketika seseorang terlampau fokus duniawi, fokus untuk kehidupan, maka yang dia pikirkan bagaimana dia bisa berbuat banyak, sementara
justifikasi atau masukan-masukan yang dia dapatkan. Orang yang bisa berbuat banyak adalah orang yang banyak duitnya. Ini orang banyak terjebak di situ. Karek menang gaji 10 juta, sudah keluar SK-nya misalkan geus langsung disakolahkeun. Ke cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil dan sebagainya. Maka dia gudar-gedor untuk kehidupan sehari-harinya. Lalu merasa tidak puas sehingga carilah proyek-proyek lain di luar honorariumnya. Padahal Allah sudah cukupkan. Kamu itu ditempatkan di sini, gajinya sekian, itu cukup buat kamu. Jangan ingin lebih. Berarti itu namanya dia tidak punya sikap waro. Kenapa? Karena ketika misalkan di SK-kan oleh negara misal ya, kerja dalam satu hari 8 jam di kantor atau di lapangan, ternyata di dalam waktu 8 jam itu kita kurangi 2 jamnya untuk melakukan pekerjaan online kita yang di luar SOP meskipun posisinya di kantor, maka kita telah melakukan apa? Kecurangan. Itu namanya zalim. Bahasa kerennya penipuan. Bahasa lainnya korupsi. Tanpa disadari. Makanya hati-hati dengan sikap tuh ya. Sikap penipu, bohong, culas. Hati-hati. Kenapa judi diharamkan? Kenapa judi diharamkan? Ya kenapa? Kenapa judi diharamkan? Karena itu judi pada prinsipnya adalah melukai orang lain atau berbuat zolim yang mencederai orang lain. Pengertian judi itu kan mengambil harta dari orang lain melalui permainan yang tidak disyariatkan. Banyak macamnya judi. Ada kan dengan judi itu orang bisa kaya mendadak. Kenapa? Karena kalau banyak uang dia bisa melakukan banyak sesuatu. Hei, mau bangun masjid, panu ahli judi mah bakal gede nyumbang na oge. Naon sabab? Dah lain duit manehanana. Duitna menang batur. Misalkan begitu ya. Atau hasil kerja kelompok ini itu dan sebagainya. Mun bahasa ayeuna mah konspirasi. Ini hati-hati. Maka ada iming-iming tuh. Ketika misalkan kita investasi sekian, maka akan kembali dalam waktu sekian, hari sekian. Bukan tahun lagi investasi itu. Dalam waktu sekian hari itu sudah balik modal, sudah BEP. Ini orang banyak terjebak. Kenapa? Karena di situ dia ingin cepat kaya, banyak uang. Dengan banyak uang dia bisa melakukan banyak hal. Makanya punten, gak usah ingin banyak berbuat sesuatu dah. Kita mah yuk sesuai dengan tusi kita, biar jadi orang yang amanah, biar jadi orang yang jujur, biar jadi orang yang adil, meskipun teu banyak uang. Emang beratnya. Kata Nabi, laisal gina liman kasatul arad walakinnal gina nafs. Orang yang kaya itu adalah orang yang hatinya luas, bukan orang yang banyak hartanya. Karena cenderung orang banyak harta itu, ya punten kita paham, da duit negara ngan sakitu-kituna tuh diputer-puter we, bagian si ieu, bagian si ieu, bagian si ieu. Maka ada yang nyetak uang, edaran uang palsu. Nah, ini bahaya. Uangnya 1 juta diselipkeun we nu hiji teh naon palsu. Jadi 900 asli, 100.000 palsu. Dia dijajankannya ke warung yang biasa. Apaan kasihan warung biasa tidak ada pendeteksi yang palsu. Akhirnya pada saat dia misalkan beli ke pom bensin, ternyata ditolak oleh pom itu. Ini uangnya palsu, yang 100.000 kebagian. Terus bagaimana ini? Ya nggak bisa belanja. Akhirnya kalau misalkan tiba-tiba ke aya razia, ditewak dia itu. Kenapa? Karena dia membelanjakan uang palsu. Teu nyaho da aku mah tiba-tiba aya duit atuh di dieu nu meuli ka warung. Nah ini. Berarti dia telah mencederai orang itu dalam melakukan apa? Penipuan. Kebayang tidak kalau orang judi? Di antara judi teh kieu we, bapak-bapak biasa nanya judi teh naon? Nguseup. Nguseup itu hobi yang cukup mengasihkan katanya. Tetapi ternyata banyak orang yang bermain nguseup itu dengan caranya judi. Contoh nguseup judi nu kumaha? Ini kolam, ukurannya misalkan 20 meter. Oke, ini ada ikan loh 100 kilo. Oh, saya belilah. Nih, 50 kilo, tapi diuseup. Begitu, ternyata yang naik 10 kilo. Ya udah, berarti yang untung bandar. Ternyata dia beli 100 kilo, dia beli 50 kilo, yang naik
80 kilo berarti yang untung pemancing. Tapi untung pemancing teh punten. Orang sewa kolam atau nebak harga, bahasa Sundana ijon, bahasa pikih nama goror. Nebak harga kan kita nggak tahu benar tidak itu 50 kilo di situ. Atau uangnya atau ikannya ada 100 kilo lalu kita tebak akan naik 50 kilo. Dibagi-bagilah dengan kawan yang lainnya. Kan kawan yang lainnya nggak dapat ikan. Berarti dia mengambilnya dari kawannya. Ada juga beli 50 kilo, guys pasti 50 kilo, digebruskeun namanya kilo gebrus. Haram juga hukumnya. Lalu geus digebruskeun diuseup deui, pancek urang mah rada. Jadi hayang naon atuh maneh teh? Beureun kitu. Itu mencederai. Sudah mah dia sibuk seharian dari pagi sampai sore bekerja, maghrib keluar lagi, nguseup nepikeun ka jam 12. Gitu kan? Begitu pulang ke rumah karena nguseup nate hasil, ngurang maring yang kepada yang jadi istrinya. Artinya dia telah melakukan kedoliman kepada beberapa orang. Ini judi online, Bu, main game, hati-hati dengan main game. Ya, main game online itu bisa masuk kategori judi. Ya, saya tertarik dengan pernyataannya Pak Ahmad Sah. Ya, itu dia semenjak 10 tahun ke belakang tidak tertarik yang namanya trading, investasi, saham. Kenapa? Karena yang bisnis yang tidak ada jenisnya atau bisnis non real itu bagi dia termasuk dengan judi. Kenapa? Karena spekulatif. Bahasa fikihnya adalah goror. Bahasa lainnya meuli ucing dina karung. Karena kita nggak tahu ini perhitungannya seperti apa, bisa naik turun dan lain sebagainya. Berbeda dengan kita beli, misalkan beli sekian dijual sekian. Makanya terapkanlah seperti Abdurrahman bin Auf dalam bisnis jual beli, yaitu apa? Cash and carry. Hindari kredit. Sampai kita bikin komitmen, ya Allah, izinkanlah kami untuk mengumpulkan uang sehingga barang yang saya beli itu dibayarnya dengan cash. Ulah kredit, karena kredit itu menyiksa. Kredit itu apa? Menyiksa. Ada jangan tertarik ketika diterima nih jadi anggota misalkan ya, sudah punya ini, bakal diteleponan ku bank, ditawaran kartu kredit. Ulah kabita. Dengan kartu kredit mah meuli baso oge engke teh urang teh ngagesek eta teh nganyuk. Betul tidak? Meuli bensin nganyuk atau nganyuk dan lain sebagainya. Itu tidak mencerdaskan dan itu bahaya. Bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena itu di situ ada spekulasi. Oh, cenah lamun limitnya dileuwihan, padahal gaji kita tidak seperti itu. Ini kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuannya. Sementara kita sudah tahu limitnya. Gajinya 3 juta, manya limitnya 7 juta tuh. Gajinya 10 juta, manya kartu kredit limitnya 25 juta. Eta di mana logikanya dipakai ku si bank? Oh iya Pak Ustadz, kan gaji 10 juta sebulan, sementara 25 juta ini bisa 1 tahun. Nya emang gaji teh keur mayar kartu kredit KB? Kan harus ada kehidupan ini tuh dan sebagainya, harus bisa sedekah. Makanya tidak heran orang kaya mobilnya hebat, misalkan rumahnya tingkat, tapi sodakoh teu aya. Kenapa? Emang nggak ada duit dia itu. Duitnya menang nginjem air dina kartu kredit pan era rek sodako kartu kredit dan sodako mah kudu cash. Laras gitu. Ya. Makanya di sini contoh ya, di dalam surat Al-Isra halaman 285 Allah melarang beberapa hal. Kalau saya bertanya, kira-kira banyak perkara yang halal di dunia ini atau banyak perkara yang haram, Bu? Banyak yang halal, banyak yang haram. Banyak yang halal, banyak yang haram. Hah? Loba nu haram cenah ya. Banyak yang halal. Kenapa? Karena nu halal mah pesaingnya banyak. Matak anu terjun di bidang haram maka dia otomatis akan kaya sorangan dengan sorangan. Karena kelompoknya sedikit, persaingannya sedikit. Nu halal mah banyak. Buktinya apa? Kebanyakan orang itu susah mendapatkan pekerjaan.
Kenapa? Karena pekerjaan yang halal. Yang haram itu sedikit, makanya haram itu eksklusif bagi orang-orang tertentu. Tidak semua orang itu terjerat keharaman. Dah hese haram mah. Hanya orang-orang tertentu. Dan kebanyakan orang yang sudah terlibat di bidang haram itu biasanya orang yang pintar. Makanya bicara agama jangan bicara pintar saja. Karena bicara pintar mah kita akan kalah dengan punten yang namanya anjing. Anjing itu di dalam Al-Quran disebutkan wa ma allamtum minal jawarihi mukallibin. Punten, anjing itu bisa lebih hebat daripada manusia, lebih pintar. Tapak suku wae ka udah ku anjing pelacak mah leres teu komo hitutna. Bisa nuturkan anjing pelacak, bahkan bisa membedakan kalau ada dua air ini kan, yang satu bersih yang satu beracun. Anjing bisa membedakan tidak? Ada yang bisa membedakan. Manusia kalau bicara kepintaran ini kalah sama anjing. Makanya anjing itu masuk di dalam Al-Quran, mukallibin. Harus dilatih kita itu seperti pelatih anjing. Pelatih anjing itu kan hebat. Bahkan pelatihnya bisa kalah sama anjingnya. Nanya ke anjing teh, "Nying, cik kira-kira maling kemana nya lompatna?" Apa nanya ke anjing? Ya, anjing lompat ka ditu dituturkeun ku jelema teh nuturkeun bujur anjing pan. Ada jing. Kapangit teh nying cenah. Pan begitu. Ya, makanya kalau bicara sekedar pintar, manusia akan kalah dengan anjing. Anjing latihannya enggak lama. Kita itu harus latihan terus-menerus untuk jadi polisi yang hebat. Makanya penting, ya ini kami tegaskan sekali lagi, jadi polisi yang hebat itu wajib hukumnya. Polisi yang hebat yang seperti apa? Yang setiap saat atau setiap masa tertentu ini ada promosi, aya kenaikan honorna. Sabab lamun aya kenaikan honornya berarti dia telah bunuh diri, hukumnya haram, gak ada prestasi entong nanaonan gawe eueuh kemajuan mah. Keluar we. Pernah ada yang keluar dari kepolisian, pernah karena dia melihat sesuatu yang lebih menjanjikan. Ya mungkin saat itu, oh ini lebih progresif yo misalkan gitu. Ya keluar. Karena kalau kita jadi biasa-biasa saja, itu tidak boleh. Karena kita dituntut itu menjadi pribadi yang lebih hebat. Punten, polisi yang hebat bukan polisi yang pintar. Tetapi yang apa? Dia yang mampu menjinakkan majikannya. Kumaha yang mampu menjinakkan majikannya? Berarti dia yang berakhlak. Pikaresepen. Terkadang atasan kita itu tidak suka anak buah yang lebih pintar daripada bosnya. Itu mata kayak istilah naon? Yes man. Urang mah ngagugu siap-siap weh gitu kan. Yang penting itu. Betul, karena itu etika. Jangan sampai kita merasa lebih pintar. Karena kalau pintar mah bakal eleh ku sato sama hewan. Nah, ada larangan di dalam surat Al-Maidah dimulai dari 29 sampai dengan ayat 37. Yang pertama, wala taj'al yadaka maglulatan fi unukika wala tabsutha kullal basti. Kita itu jangan terlampau kikir, jangan pelit, tapi jangan juga terlalu berehan. Setiap ada yang minta dikasih, setiap ada yang minjem dikasih. Hati-hati. Kita itu orang baik, kalau ada yang minjem kasih. Ketika misalkan hutangnya belum lunas, dia udah pinjam lagi, kita itu haram ngasihnya. Karena apa? Harus memicu dia, "Hei, bayar heula hutangna." Atau jangan sampai dia malah gali lubang tutup lubang. Untuk bayar hutang ke kita, dia pinjam ke teman kita. Akhirnya teman kita bilang, "Bro, mun boga duit, bayarnya ka urang, si eta nginjem ka urang." Cenah kitu. Naon namanya lagi nginjem ka urang pan gitu. Jadi tidak boleh kita ngasih pinjaman kepada orang yang cenderung tidak bisa membayar. Pangarsa mau pinjam uang atau komandan mau pinjam uang 1 juta, dipikir-pikir dia nggak bisa bayar yang 1 juta, udah kasih aja 50.000. Gak usah pinjam, saya kasih nih 50.000 aja, kamu sohib gue. Karena kalau ngasih pinjaman itu bisa menjerumuskan dia untuk tidak mampu bayar. Kemudian wala taj'al yadaka, jangan pula kita pelit. Jadi harus sedang-sedang. Yang selanjutnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan membunuh anakmu ketika anakmu takut miskin. Kenapa? Karena yang memberikan rizki anak-anakmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah yang mengizinkan istri kita mengandung, melahirkan, menyusui, tumbuh besar adalah atas izin Allah. Itu adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan takut. Jangan takut
miskin, jangan takut tidak mampu membiayai anak kita. Bahasanya wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Artinya jangan pula mematikan masa depan cita-cita anak kita. Pak, kalau udah besar aku mah mau kuliah di ITB. Sia moal kabeungetan. Misalkan gitu, bapak oke bodoh di sekolahna. Tidak seperti itu. Jangan membunuh karakter anakmu. Biarkan dia punya cita-cita yang tinggi. Begitu. Itu yang ketiga. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jangan membunuh karakter, jangan membunuh secara individu, jangan pula mendekati zina. Kemudian wala taqtulun nafsallati haramallah, jangan membunuh orang yang Allah haramkan. Siapa yang Allah haramkan bunuh? Semuanya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh makhluk. Menghidupkan atau menyelamatkan nyawa satu orang sama dengan menyelamatkan seluruh makhluk. Makanya ini dosa yang paling besar itu adalah membunuh jiwa seseorang. Termasuk tadi harus cita-cita jadi polisi hebat. Kalau jadi polisi sekedar ingin gugur di medan pertempuran, hukumnya haram karena itu namanya bunuh diri. Jelas sampai di sini? Yang berikutnya, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Jangan mengambil hak anak yatim. Jangan mengambil hak anak yatim. Panti yatim misalkan, atau kita kelola anak yatim 10, dikasih uang satu orangnya 100.000. Hei yatim, 50.000-nya ke pengurus misalkan gitu. Itu ndak boleh. Hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Misalkan yang 100.000-nya kumpulin, kita bayar buat sewa kendaraan, kita bayar buat makan. Nah, buat kamu sisanya sekian. Itu hiya ahsan, dengan cara yang baik. Kemudian wa'auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Ingat, ketika kita punya timbangan, maka harus seadil mungkin. Jangan dikurangi takarannya, jangan dilebihkan. Kalau bahasa kita, ketika ada orang yang mengajukan prosedur apapun kepada kita, jangan dipersulit, sesuai saja. Nah, kalau bisa dimudahkan, ya mudahkan. Begitu. Jangan pula dimudahkan itu dengan tertentu. Soklah dibabarikeun ngan wani piro. Nah ini bahaya. Sok dimudahkan tapi wani piro. Kecuali ulumul bawa. Apa ulumul bawa? Ini yang umum. Umum boleh dilakukan. Misalkan kia, ribet lamun kabeh yang mau mengajukan SIM kudu dites misalkan. Wah ini ribet cek komandan teh. Piirahaeun atuh jadina. Geus we kita permudah urusan ngan meureun wani piro. Maka ada ketentuan umum. Kalau normal sekian, kalau melalui ini sekian. Itu sudah jadi geus hak paten rahasia umum, tidak masalah. Jelas? Ngan asal ulah sesoranganan. Biasana ieu sakieu kok kita dilebihkan. Atau kita melakukan kecurangan yang lainnya. Itu. Kemudian wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Yang berikutnya, yang ketujuh, jangan sampai kita mengeluarkan statement yang di luar kemampuan kita. Jangan sok tahu. Udah, tahu nggak tentang kasus ini? Aduh, nggak tahu. Itu lebih aman. Bilang nggak tahu lebih aman pada posisi tertentu. Yang terakhir, wala tamshi fil ardi maroha. Jangan sampai kita berjalan di muka bumi dengan penuh gaya dan sombong. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Amin. Amin. Dan yang terpenting apa? Adil. Adil itu apa? Tidak berbuat zolim. Zolim itu apa? Mencidrai orang lain. Termasuk tadi judi hindari, penipuan hindari, kade jangan terjerat narkoba hindari. Komo di reserse narkoba, aduh ngamuan oke pan. Eta bahaya, ngamuan hungkul bahayanya. Komo nyobaan. Ya, ini tidak terjebak hal meskipun itu menggiurkan. Ingat, kita tidak butuh kaya untuk menjadi orang hebat. Yang diperlukan adalah sikap kita. Insya Allah semakin hari sikap kita juga semakin baik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.